Dan surga itu merindukan orang-orang yang akan menempati dirinya. Maka itu Rasulullah pernah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan, menanti-nanti kedatangan 4 golongan manusia. 4 golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, talil Quran, orang yang suka baca Quran. Quran kalamnya Allah. Luar biasa, mukjizat yang paling terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Quran. Maka itu baca Quran ada pahalanya. Andai kata kita membaca Quran alif lam mim, ada 3 hurufnya, nah diganjar oleh Allah tiap-tiap 1 huruf itu 10 kebaikan. Itu minimalnya. Maksimalnya balasan Allah tentang kebaikan kita tidak bisa menghitung. Quran. Dan Quran itu kita sama-sama mengetahui 30 juz, surahnya 114. Ada kan yang hafal ayat hurufnya? 6.600. 60. 66. 6.600. Udah ada yang hafal tuh kadang ngalih lagi ulun madahakan. Jadi kalau pian kena batakon guru berapa jumlah huruf Al-Qur'an? Ulun suruh kena ikam batakon ulun nang tahu tuh. Ya kan? Nah, dari surah yang ada 114 keseluruhannya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali 1 surah, surah Bara'ah. Ya kan? Surah Bara'ah itu tidak disuruh dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minimalnya hukumnya makruh. Kalau ada lagi yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan haram. Baca surah Bara'ah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Paling kadang makruh. Jadi kalau sampai kepada surah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atum minallahi wa rasulih, jangan pakai bismillah. Keseluruhan surah Quran yang ada 114 itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Andai kata seseorang keyakinannya tinggi, luar biasa, membaca Bismillahirrahmanirrahim itu apa yang ia kehendaki bisa terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, surga rindu terhadap orang yang hafizil lisan, yang mampu memelihara lidahnya. Orang yang mampu memelihara lidahnya itu surga menunggu-nunggu. Ini isyarat tidak gampang memelihara lidah. Maka itu ada mengatakan lidah kita dikunci dengan 2 kunci, pertama gigi, yang kedua bibir. Jadi memelihara lidah ini luar biasa sulitnya. Sampai-sampai ada pepatah mengatakan karena mulut badan binasa. Ini isyarat memelihara lidah itu betapa sulitnya. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj, beliau melihat satu bongkah batu yang ada lubangnya. Dari lubangnya itu keluar 1 ekor sapi yang besar. Manakala sapi yang besar sudah keluar, berada di luar batu itu, dia berkeinginan masuk kembali ke lubang yang tadinya dia keluar. Fala yastati', tetapi dia tidak mampu lagi masuk. Memang sudah jadi kebiasaan apabila keluar sulit masuk. Bahkan bukan saja sulit, tidak mampu lagi dimasukkan.
Napanya aja udah keluar masuk kan nah ngalih. Ya kabat. Ya obat nang patuh. Pas sudah keluar sulit masuk. Ayam bentalo keluar kajal ada kau lagi ndalunya tuh berebitan kalimutnya. Manusia lahir sudah keluar masukkan kada kau lagi. Konon ceritanya wallahu alam bujur kadanya anu jar kana angin karas. Nya lagi anu teh jar lamah aja jadi kawa keluar udah kana angin je bakaras. Kan jadi bate baik banyak diangini ha. Bila lama bisa. Ya. Nah Jibril waktu itu mendampingi, mengawani Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi melihat kejadian itu, Nabi bertanya kepada Jibril. Jibril, apa Muhammad? Itu yang baru kita lihat, itu apa? Kata Jibril, hai Muhammad, itu perumpamaan dari umat engkau. Dia berkata-kata, yang mana kata-katanya barangkali menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain, kada zaman didengar orang lain, dan dia tahu itu tak salah. Dia menyesal, tetapi tidak bisa mencabut kata-kata yang sudah ia lontarkan itu. Kata-kata yang ia lontarkan tidak bisa dicabut lagi. Kok ada jadi mamai ikam, maka sudah mamai. Kok ada jadi madakan ikam bungol, ikam pintarai udah kada kawa. Artinya kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Maka itu ada peribahasa orang tua kita, kalau tacarubuk bahasa Madapura, tacarubuk bahasa kita tabarusuk batis masih kawa dicabut, tapi kalau tacarubuk terlanjur kata-kata tidak bisa dicabut-cabut. Sudah tahakuni ha. Kau jangan tahu jawab peraya kada kau sudah dihakuni. Jalani. Kalau kau akur ha. Jalani. Tohok hendak dilakiakan kada hakun. Baik sudah tamu mulai belaki, bah bau ucap ha pulang. Jaka tahu pada rami pada nyaman nang kaini jar aku berdahulu pada umat belaki. Umpama. Orang bahari banyak itu dikawinakan anaknya kada hakun. Ini sudah tamu mulainya hakunnya. Baik, banyak itu. Cuma modalnya sabar. Sabar. Nah, jadi kata-kata yang keluar dari lidah seseorang tidak bisa dia tarik. Maka itu kata Ahmad Sahibu Mi'raj, Sahibu Kisah Mi'raj, Ahmad Ad-Dardir, yang mana beliau menulis dalam kitab Ad-Dardir itu, payam bagi liman arada ayyatakallama at-ta'amulu fi akibatiha. Maka sugianya bagi seseorang yang menghendaki akan berbicara, pikirkan lebih dulu apa akibatnya. Baikkah kada kau ucapannya? Kada pang barang aja di orang aroh aja bocap bungo berataan nih ujar. Jeling mata mintoha pian pai kada. Ujar. Kemudian kada ingat pada ada mintoha. Jadi kita pikirkan dulu akibat pemandiran atau bicara kita. Karena fa in dzalika lisanu fala dawa alaha illa ta'ajjur. Andai kata sudah tergelincir lidahnya, maka tidak ada obatnya kecuali dia minta ujur, minta maaf kepada orang yang disakitinya itu. Ada mengatakan kalau lukai dengan pedang masih ada obatnya, tapi kalau lukai dengan lisan, kemana cari obatnya? Ya kah? Sampai kita mati ingat jenya tuh ya jatun nang ngomaya aku kada karuan kuburannya tutup ujar. Ujar kah? Tuh jauh orangnya mati dah dulu tuh tahu tuh jar. Mamai dia aku udah kakaruan. Mitnah dia aku.
Kadang-kadang lantaran terbawa nafsu, emosi, di orang kampung emosi. Ya kan bisa nyambet dong. Kayak kami nggak sekolah ada karuan. Es-esnya kada bisi, maulah seorang bener ya. Satarmus es-nya pulang. Ini maulah seorang. Ini kadang-kadang bahasa itu ada tergelincir, hendak umpat bahasa orang wahini. Nyambet emosi, tak emosi. Tak kawai lah. Nah kadang-kadang terbawa itu kita bisa menyakiti orang lain dengan lidah kita. Nah, jadi orang yang mampu memelihara lidah, surga menunggu-nunggu. Yang ketiga, yang ditunggu-tunggu surga kedatangannya, orang yang mut'imid ji'an, memberi makan terhadap orang yang sedang kelaparan. Kayak itu guru aja bulan puasa ini, gue kiawai orang juga banyak lapar nih jar tengah hari. Kada lain pulang. Ini macam-macam aja orang pintar nih. Ada diterangkan siapa yang membukakan orang yang puasa, artinya buka sampai waktu. Sampai waktu. Maka dia mendapat pahala seperti orang yang puasa itu. Pokoknya mau undang orang dari 30 orang dia akan buka puasa. Jadi aja kena 30 orang tuh aku dapat pahala nang kayaknya puasa juga. Jadi aku ada sebuah puasaan jin lagi aja. Ada. Jangan itu. Memberi makan orang yang sedang kelaparan karena Allah, bukan karena ada sesuatu, baik sebelumnya atau sesudahnya. Karena sesuatu sebelumnya, barangkali kita memberi orang makan ketika orang itu lapar. Tongkeh kayu. Biasanya puluhan 20 tahun belakangan yang lalu, kalau hendak selamatan menyeratus atau pengantin biasanya gotong royong betongkeh kayu. Itu kan bahari. Nang bahari itu banyak sudah hilang. Bahari apabila ada kematian di kampung kita 20 tahun yang lalu, kan dibacakan Quran dengan cara tadarus. Wah ini hilang dah. Orang kita ini banyak pindah-pindah. Tiap minggu mehiau sampai menyeratus berapa ongkos. Wah ini mentak upahakan bacakan. Nah 1,5 juta larangan dah. Sebijian Quran. Wah ini banyak itu. Memang secara kekeluargaan itu makin tahun-tahun ke depannya makin kurang. Itulah yang pernah diterangkan oleh Jibril kepada Nabi kita, karena Nabi kita berbicara, wahai Jibril, andai kata nantinya kewafatanku sampai, tugas engkau menyampaikan wahyu selesai. Ya Jibril tugas menyampaikan wahyu. Wahyu. Menwahyu ini ada bocap kok jadi datang wahyu dari Tuhan, ya Jibril datang ustainya. Lainnya ada mau lagi. Nah Nabi bertanya, apakah engkau Jibril akan turun lagi ke permukaan bumi setelah kewafatanku? Jibril menjawab turun dalam rangka mengambil mutiara-mutiara yang ada di permukaan bumi. Turunnya aku 10 kali dan tiap kali aku turun mengambil mutiara yang ada di permukaan bumi. Ini bahasa kinayah, artinya yang baik-baik dicabut, diambil oleh Jibril. Sebagiannya sifat kekeluargaan itu dicabut. Maka itu kan akhir zaman, jangan nang bahasa pupuk, paling sanak kinasa orang. Bahasa Arab nafsi, diri di masing-masing. Jika orang Jawa tuh lo, gua, mau apa? Sudah, itu. Nah, jadi sifat kekeluargaan itu akan terlihat saking kurang mengurang. Nah, kalau kita mengundang warga kita membelah kayu, nungkeh kayu,
kemudian jam 11 suruh makanan. Nah ini kada termasuk hadis ini karena didahului oleh sesuatu. Andai kata kada menungkih kayu, barangkali kada beri makan. Sama orang mahaul, orang maulid habsi, memang kebaikannya ada, cuma tuan rumah memberi makan itu bukan termasuk dari hadis ini karena didahului oleh sesuatu atau dihubungi oleh sesuatu. Nantinya makanan dulu nah kita ban apa gani aku kena menggulung drum doh sama juga itu kada mutlak, artinya masih ada semacam minta balasan kepada orang lain. Yang keempat, yang terakhir, surga rindu terhadap wasaimina fi syahri ramadana, orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi surga itu menunggu. Bahkan ada surga itu yang pintunya rayyan khusus bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik yang bisa masuk ke dalam itu. Jamaah pendengar yang berbahagia, 4 macam yang diterangkan oleh Rasulullah surga menanti kedatangannya. Tugas kita sekarang, kita mengoreksi diri kita. Apakah kita ada termasuk dari salah satu itu? Minimalnya mesti ada. Kalau perlu bisa 2. Puasa sudah, suka baca Quran. Kalau perlu baca Quran tapi kawa, jangan pamalar. Suka memberi orang yang sedang kelaparan. Ada juga kalau perlu bisa menjaga lidah. Menurut apa yang diterangkan oleh Rasulullah, bila kita bisa mengerjakan walaupun salah satu dari itu, insya Allah surga menunggu kedatangan. Luar biasa surga itu, Masya Allah. Diterangkan nanti apabila masuk surga laki-laki, batang tubuhnya besarnya seperti Adam dan bentuk rupa luar biasa bagusnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi orang-orang itu masuk surga lakian utamanya awaknya seperti awak Nabi Adam, besarnya, rupanya seperti rupa Nabi Yusuf. Rupa Nabi Yusuf itu luar biasa. Jangankan perempuan-perempuan yang biasa melihat Nabi Yusuf itu tergoda, perempuan-perempuan kelas elit nang bubuhan bini pejabat-pejabat tinggi. Ya kan? Jaga ini bubuhan nang menteri-menteri. Nah, binian menteri-menteri